silakan aja itu ya. Mereka yang punya hak ya kan, mau boykot lah kalau memang saya harus diboykot. Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua itu gimana? Maksudnya kan udah ngelaporin juga nunggu hak cipta Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? Kalau mikirin itu mungkin gila ya. Saya nggak terlalu ini lah. Banyak sekali soalnya kan yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Berapa? Contohnya kayak gimana yang nggak manusiawi? Banyak banget. Kalian juga tahu lah, masa nggak mesti nanya saya. Bang Yoni kalau unggahan-unggahan yang pakai lagu Bang Yoni yang dinyanyikan Lesti itu di tahun berapa aja sih unggahannya mungkin? Dari mulai 19 2017 sampai sekarang. sekarang aja masih ada yang baru-baru keluar, ada yang 4 hari yang lalu, jadi seolah-olah akhirnya kayak dimanfaatin gitu kan. Tapi mungkin kenapa baru sekarang melaporkan ke polisi atau lebih ambil tindakan yang lebih pasti gitu, sejak kan ada kemarin kasusnya Agnes Monica yang disetujui oleh pengadilan. Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Ya, maksudnya setelah ada kejadian itu kan pencipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Saya tadi udah jelasin, dari awal saya nggak ada niatan sama sekali kan, sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, sampai nyari-nyari, sampai nanya ke satpam sana, ketemu dan cuma didiamin di pagar aja. Maksudnya ada apa gimana kan pembantunya pasti tahu. Sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham sana masih juga nggak ditanggapi. Kita udah pulang 3 bulan setelah itu baru lapor ke polisi. Karena waktu itu saya pengen informasi aja ada Lesti dari awal, konfirmasi aja. Ini Lesti yang nyanyi, di mana, siapa penyelenggara, itu kan bisa disusun. Cuma itu aja awalnya. Cuma karena saya ngerasa orang tua, ngerasa disepelein. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya kan, amarah saya juga ada batasnya. Saya cobalah ke polisi. Kalau di polisi mungkin keluar Lestinya. Ya kan masih enggak juga. Jadi gimana? Susah juga mau. Bang Yoni, ada nggak selain Lesti yang menyanyikan lagu Bang Yoni dan Banyak. sejauh ini sudah ngasih semacam royalti gitu nggak? Banyak. Mungkin boleh siapa Bang disebut namanya dulu? Ada Beberapa jam yang diingat. Satu aja bang, Satu contoh aja. Revina siapa? Ya, bukan dulu. Jadi kalau yang bayar, rewardnya juga bagus-bagus. Kayak Revina ini sampai 39 juta. Jadi artis Revina bayar ya Bang ya? Bayar. Bayar itu dia mechanical right ya? Iya. Iya kan? Iya. Terus Ya. apa? Kentrung. Kentrung Kentrung bayar. bayar juga. Langsung ke Bang Yoni? Itu publisher. Oh ke publisher? Oh jadi ini ada publisher, jadi mereka bayar ke publisher? Iya, publisher baru kasih. Ke Bang Yoni ya sebagai pencipta. Jadi ada Jadi yang kalau bayar. lebih komplitnya bisa ditanya langsung ke publisher. Lagu-lagu apa? Bang Yoni kan tadi sebut udah 3 kali ke rumah Lesti, tapi sebelumnya memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen yang kita tahu Lesti itu jobnya banyak. Saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan berdasarkan dari Lesti dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Setiap Jadi artis nggak punya tahu. manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang manajer ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun biasanya kita harus kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya apa dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Baru kasih nomor. Ini saya tambahin Kasih ya. nomor kita. Jadi somasi itu kan berupa
teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya. Kalau dia pengen beritikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni. Itu aja. Bang Deo mungkin kan tadi dibahas soal beberapa akun YouTube yang diselidiki, mungkin ada, kalau boleh tahu total berapa sih sementara untuk akun YouTube yang diselidiki ini? Akun yang ada di sini, di Ya. kami ini ada banyak bang. Ada yang namanya dari siapa? Muhammad ya, apa? Ada namanya si ini. Pokoknya tapi kita nggak usah sebut nama lah ya. Tapi banyak, karena ini nanti jadi kepentingan penyidikan ya. Totalnya bang berapa? Sampai puluhan bang? Puluhan itu. Jadi itu yang akan disasar posisinya oleh laporan polisi ini kan. Jadi tapi tetap pada intinya dari Bang Yone ini persoalan ini untuk hukum pidana ya, itu sebagai upaya hukum terakhir dari proses ini. Harapannya kemudian semua akan baik-baik saja, selesai dengan musyawarah, kemudian yang kurang-kurang kemudian diperbaiki, termasuk mengenai performing rights maupun mechanical rights, yang dimana ternyata pihak wadah-wadah ini hanya merangkul performing rights ya. Kalau mechanical rights sama langsung publisher ya Pak ya. Begitu. Jadi ini nanti jadi bahan masukan juga ya buat nanti DPR juga mengenai ini. Karena kita akan dalami ini, siapa tahu undang-undangnya kan undang-undang cipta ini kan umum sebenarnya kan. Cuman salah satu menyangkut mengenai ciptaan-ciptaan lagu dan bagaimana pengaturnya. Jadi ini yang memang nanti diperjelas. Siapa tahu mengenai mechanical rights ini bisa diatur juga secara detail sehingga tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau gaduh yang biasanya yang mematuhi undang-undang. Gitu. Jadi harapannya itu. Oke. Bang Deo kan tadi si Lesti kan belum konfirmasi bang, apa Bang Deo akan menyurat lagi atau somasi Lesti lagi atau seperti apa bang? Sebenarnya begini, Lesti Kejora tentunya punya kuasa hukumnya ya. Dalam beberapa waktu yang lalu memang ada satu statement tertulis yang mereka menyatakan merespon ini. Jadi bukannya Lesti Kejora tidak merespon, hanya saja respon mereka dalam bentuk suatu respon terbuka yang disampaikan kepada masyarakat bahwasanya mereka merespon dan mematuhi, mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam proses hukum yang berjalan, begitu kan. Jadi kita juga dalam posisi yang ya sudah biasa-biasa saja, proses hukum juga berjalan karena sudah menjadi laporan, tinggal nanti dikejar siapa berbuat apa. Dalam hukum itu kan yang dicari adalah siapa berbuat apa, jadi itu yang akan dikejar sampai pada titik nanti kalaupun ada mediasi itu juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya mediasinya supaya kemudian mendapatkan nilai-nilai yang positif bersama gitu ya. Oke.